Kemudian yang ketiga, terkait ini yang perlu saya jelaskan. Ini ada hal-hal yang saya potong-potong ya, karena tak bisa dibaca lagi dan ngembang. Dan yang ketiga, terkait surat Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B185 M.SM.02.03 2022. Ada yang tahu? Ada yang dah baca? Belum baca? Nanti buka di Google ya. Tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tentunya sudah didengar dan dibaca oleh rekan-rekan semua, di mana terkait kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentang penghapusan dan penataan kembali pegawai non-ASN atau lebih dikenal dengan pegawai kontrak dan insentif sejenis lainnya sampai dengan batas waktu 28 November 2023. Maka pada kesempatan ini pemerintah Kabupaten Karimun, artinya kita hanya diberikan batas waktu untuk adanya lagi non-ASN ini tadi, baik kontrak maupun insentif sampai dengan tanggal 28 November 2023. Setelah itu tidak ada lagi. Kalau ini sudah dianggarkan terus oleh pemerintah daerah sebagai pejabat pembina pegawai negeri dan non pegawai negeri, saya terutama konsekuensinya harus bersiap dengan proses hukum. Karena dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK tentunya berdasarkan peraturan dari pendayaan guna aparatur negara atau surat Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini akan menjadi sebuah temuan. Bagaimana nasib yang saya katakan tadi, ada 2.518, kemudian ada 2.170 insentif dan hampir 5.000 lebih di luar yang tenaga cleaning service tadi. Cleaning service kalau dibaca dalam aturan tadi itu harus melalui outsourcing. Satpol PP yang honorer hari ini yang belum bisa diangkat sebagai P3K harus di-outsourcingkan. Bayangkan dengan peraturan yang dikeluarkan. Ini ada yang berbicara di dinas, di kecamatan bahwa pengurangan tenaga honor insentif ini adalah kebijakan saya dan rangka untuk membangun secara fisik, menggunakan uang ini untuk fisik sehingga untuk kepentingan politik di masa yang akan datang. Ini tolong istighfar ya. Tolong kalau memang tak pandai baca suruh kawan baca. Bukan keinginan saya, bukan kebijakan pemerintah daerah, tapi langsung dari kementerian. Amanat kementerian berdasarkan undang-undang yang saya sampaikan tadi 2014 tadi yang sudah diamanatkan. Oleh karena itu ini harus saya sampaikan dalam apel pada pagi hari. Artinya harus siap-siap. Tenaga kontrak, tenaga insentif yang ada hampir 5.000 ini akan dikemanakan, akan bagaimana? Untuk itu dapat saya sampaikan di sini langkah-langkah kebijakan yang telah kami lakukan hari ini. Saya menyurati pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Kepulauan Riau dengan nomor surat 800 BKPSDM /data 01 486 Romawi /1402 2012 tanggal 8 Juni sebelum SK ini saya serahkan. Sebelum saya umumkan, saya menandatangani surat pengajuan kepada Menteri melalui Pak Gubernur tentang status pegawai pemerintah daerah Kabupaten Karimun, di mana surat dimaksud dengan tujuan sebagai berikut. 1. Pemerintah Kabupaten Karimun pada prinsipnya mendukung kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tidak mungkin pemerintah daerah berlawanan dengan pemerintah pusat, harus selaras. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Karimun meminta agar pemerintah pusat untuk dapat membuka formasi khusus tenaga administrasi yang hari ini P3K itu dibuka hanya untuk tenaga teknis, guru dan kesehatan, tapi tenaga administrasi tidak pernah dibuka sama sekali, sehingga peluang itu tidak terbuka untuk tenaga honorer yang lain. Ini kita mintakan. Kenapa? Kalau ini dibuat kebijakan seperti itu akan kemana 5.000 orang ini? Akan terjadi pengangguran di daerah kita ini. Makanya kemarin secara lisan saya sudah sampaikan Pak Gubernur, ini menjadi suatu PR, bukan hanya kabupaten kita, tapi kabupaten kota yang lainnya. Yang menjadi kewenangan gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat adalah gubernur di daerah untuk bisa memperjuangkan hal ini. Makanya yang kedua,
Pemerintah Kabupaten Karimun minta agar, yang saya katakan tadi, pemerintah Kabupaten Karimun minta agar pemerintah pusat untuk dapat membuka formasi khusus tenaga administrasi guna mengakomodir tenaga-tenaga administrasi non-ASN yang ada di Kabupaten Karimun. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Karimun minta kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi untuk melakukan pengangkatan P3K melalui database. Dengan kata lain, melakukan proses pengangkatan menyeluruh terhadap tenaga bertahap kepada seluruh pegawai non-ASN di pemerintah Kabupaten Karimun. Ini ikhtiar yang saya lakukan. Ini upaya yang saya lakukan. Tinggal doanya kita bersama-sama. Jadi jangan a priori dulu. Jangan langsung besok setelah baca ini muncul ya suara-suara yang tidak paham tadi sehingga menimbul fitnah. Bukan berikhtiar bersama-sama mendoakan upaya pemerintah, tapi malah sebaliknya. Saya membayangkan untuk 2023 yang akan datang, merumahkan sekian ribu orang itu bukan pekerjaan yang mudah. Majunya Kabupaten Karimun dapat melayani segala kepentingan Karimun. Begitu banyak penghargaan dan pengakuan daerah kita 10 kali. Itu tidak terlepas dari seluruh non-ASN yang ada yang bekerja sangat baik ini. Walaupun ada 1-2 yang memang, so saya ditanya lagi lah 1-2. Kalau 1-2 jumlah jauh banyak yang tidak memang, tapi kita akuilah ya, namanya kelapa satu tandan itu tak mungkin molek semua. Pasti ada yang komen. Begitu juga dengan ribuan ini, tak mungkin bagus semua ASN ini. Pasti ada yang komen. Yang komen ini yang kita perbaiki, yang kita betulkan, bukan kita buang. Kita mesti tapi kita perbaiki. Oleh karena itu dengan kondisi yang ada ini saya berharap pada semuanya hilangkanlah perasaan-perasaan a priori kepada pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan kami ambil selama ini selalu berpihak untuk kepentingan para ASN dan non-ASN Kabupaten Karimun ini. Mudah-mudahan dengan nantinya menurunnya kasus COVID ini, kebijakan-kebijakan kita ke depan akan semakin baik dan apa yang disuarakan oleh teman-teman ASN khususnya para pejabat tinggi pratama bahwa perbaikan terhadap tunjangan penghasilan di ASN itu bisa dapat kita doakan aja bersama-sama, mudah-mudahan itu dapatkan. Kemudian selain daripada itu, sesuai dengan peraturan Menteri Penggunaan Aparatur Negara RP nomor 20 tahun 2020 sesuai dengan pasal 32 dan pasal 33, di mana secara singkat dikatakan bahwa khusus untuk tenaga pendidik, 1. Seleksi kompetisi bagi pelamar prioritas 1 terdiri atas tenaga honor kontrak 2 yang memenuhi nilai ambang batas seleksi P3K tahun 2021. Kedua, pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud merupakan tenaga honor kontrak 2. Dan ketiga, bagi pelamar prioritas 3 merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun menjadi program prioritas. Terkait dengan ini, untuk lebih jelas bisa dibaca pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2020. Artinya, 3 hal ini tadi mesti punya peluang untuk diangkat sebagai P3K maupun sebagai P3K dari masing-masing yang telah lulus, dan untuk itu masing-masing mempersiapkan diri. Jadi kembali kepada seluruh yang hadir di sini, inilah kenapa pada pagi hari ini sengaja saya kumpulkan